Saat itu merupakan musim terdingin di sepanjang tahun. Pada tanggal 21 Desember 1943, pesawat pengebom B-24 dengan 5 orang di dalamnya sedang mengudara. Pesawat yang dijuluki Iceberg Ines ini sedang menjalankan misinya untuk menguji sistem eksperimental pada keempat baling-baling pesawat. Namun tiba-tiba pesawat kehilangan daya angkat. Pilot pesawat bernama Harold Hoskin 28 tahun dan kopilotnya Leon Crane 23 tahun. Mereka terbang di atas Sungai Tanana, Alaska, di dekat lingkar Arktik. Saat kehilangan daya angkat, pesawat pengebom itu menukik ke bawah seperti meteor yang jatuh ke bumi. Pilot dan kopilot berusaha mengendalikan pesawat, namun kecelakaan tak terelakkan. Seluruh perangkat penerbangan mereka mati, dan suara ledakan seperti pistol terdengar dari ekor pesawat, dan diikuti beberapa suara retakan. Ini pertanda buruk, Leon Crane berteriak kepada seluruh awak pesawat, untuk mempersiapkan parasut masing-masing. Leon mengambil parasut, dan sebelum menyadarinya, dia sudah terjun bebas. Leon mengembangkan parasutnya dan menyaksikan Iceberg Ines menabrak pegunungan. Pesawat itu akhirnya terbakar seketika. Leon mendarat di atas salju di dekat Sungai Tanana. Yang saat itu ia berjarak sekitar 2 mil dari lokasi jatuhnya pesawat. Pesawat terisi dengan bahan bakar, jadi Leon tahu pesawat itu akan terbakar agak lama. Ini berarti kabar baik sekaligus buruk baginya. Sisi baiknya jika pesawat terbakar dalam waktu yang lama, itu berarti tim penyelamat akan dengan mudah menemukan lokasinya. Sisi buruknya, semua kebutuhan di dalam pesawat habis terbakar, termasuk sarung tangan, kantong tidur, dan perkakas. Saat mendarat, Leon berulang kali berteriak untuk mencari keberadaan teman-temannya, namun, dia tidak beruntung. Dia berusaha mendengarkan suara atau tanda apapun dari teman-temannya, dan tetap tidak terdengar apa-apa. Hari mulai gelap, akhirnya Leon pun mencoba berjalan untuk mendekati pesawat. Namun, jalan berbatu di bawah salju, membuat hal itu mustahil dilakukan. Dia tidak boleh terantuk sedikit pun dalam situasi seperti ini. Agar tetap hangat, Leon menggunakan parasutnya sebagai kantong tidur. Leon menggunakan pakaian terbangnya dan menggunakan 3 lapis kaos kaki wol. Dia meraba seluruh bagian pakaiannya dan sangat senang menemukan sebuah pisau yang nantinya akan sangat berguna. Malam pun semakin larut dan udara saat itu benar-benar sangat dingin. Untuk menjaga jari-jarinya tetap hangat, Leon mengapitnya di bawah ketiak. Suhu saat itu turun drastis hingga mencapai titik minus 60 derajat Fahrenheit. Dan dia tidak punya pilihan lain, selain mengumpulkan ranting untuk membuat api unggun di tengah bekunya suhu saat itu. Dia punya korek api, namun tangannya kesulitan menyalakan api. Setelah berusaha, akhirnya dia berhasil menyalakan api, namun, apinya masih terlalu kecil yang membuat api itu tidak bisa menyebar. Saat itulah, Leon ingat masih mempunyai surat yang ia peruntukkan untuk ayahnya, yang ia simpan di dalam kantong jaketnya. Kita tidak bisa salahkan ia kawan. Karena yang Leon lakukan adalah untuk kelangsungan hidupnya. Maka dia segera mengeluarkan surat itu dan mulai membakarnya dengan korek api. Api akhirnya mulai menyebar ke seluruh ranting. Hal pertama yang ia lakukan, adalah mendekatkan tangan dan seluruh tubuhnya ke api itu. Saat berbaring, Leon mengingat percakapan radio terakhirnya dengan pangkalan udara di Fairbanks. Saat itu sekitar 1 jam sebelum kecelakaan terjadi. Itu berarti, radius pencarian akan mencapai 200 mil atau sekitar 320 km dari lokasi terakhir mereka tercatat. Dan kemudian pikiran lain muncul. Bagaimana jika tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkanku? Leon terus merenungkan peluangnya untuk diselamatkan. Misalnya siang hari sangat singkat di Alaska saat musim dingin. Jadi pesawat penyelamat hanya punya waktu yang terbatas untuk melakukan pencarian. Leon juga menimbang kemungkinan, meskipun pesawat penyelamat itu mencarinya, mungkin mereka tidak dapat menemukannya. Dan saat Leon melihat jarinya, Leon menyadari jika jari-jarinya semakin pucat. Dan itulah pertanda radang dingin. Karena panik, Leon pun menyimpulkan, cara terbaik untuk menyelamatkan diri, adalah meninggalkan area tersebut, dan pergi ke hilir sungai. Sebelum pergi, Leon berteriak untuk terakhir kalinya. Mencari tanda-tanda teman-temannya namun nihil. Kemudian dia mulai berjalan dengan parasut, dan sisa-sisa barang miliknya.
Salju sangat tebal, dan itu membuatnya hanya mampu bergerak sejauh 1 mil. Karena hari sudah kembali gelap, Leon pun menyalakan api. Namun, Leon mulai kebingungan. Apakah dia harus tetap berjalan untuk mencari tempat berlindung, atau menunggu di sini hingga bantuan tiba? Dia memutuskan menunggu hingga 1 minggu. 1 minggu sudah cukup bagi tim penyelamat untuk menemukannya, atau menghentikan pencarian. Pada saat itu, rasa lapar mulai muncul. Perutnya terus-menerus berbunyi. Dalam kondisi dingin seperti ini, Leon harus mengkonsumsi 5.000 kalori untuk mempertahankan berat badannya. Leon bahkan mencoba berburu, namun itu bukan keahliannya. Maka, dia hanya menghangatkan tubuhnya di dalam parasut selama 3 hari, dan hanya berjalan sebentar saat membutuhkan air. Selain itu, semakin sedikit bergerak, semakin banyak energi tersimpan. Leon mulai kehilangan harapan. Tapi, dia tidak dilupakan begitu saja. Lihatlah, pesawat penyelamat mencari awak iceberg Ines 8 jam setelah kontak terakhir. Hanya dalam waktu 2 hari, lebih dari 20 misi pencarian dan penyelamatan dilakukan. Namun, semua itu tidak membuahkan hasil. Setelah cukup lama, Leon menyadari bahwa dia tidak boleh hanya berdiam dan meratapi nasib. Maka, 8 hari setelah kecelakaan, dia pun pergi ke sungai. Saat itu tanggal 29 Desember. Salju sangat lebat, dan dia menyingkirkan salju dengan kakinya seperti sekop. Leon telah berjalan seharian, dan hanya berpindah sejauh 300 kaki. Maka keesokan harinya, dia mengubah rencana. Dia berjalan di atas sungai yang membeku. Selagi berjalan, Leon menyemangati dirinya, bahwa sebuah pondok dengan api dan makanan hangat sedang menunggunya. Ini memberinya motivasi. Namun, ada masalah lain. Dia belum makan selama berhari-hari, sehingga ini membuat dia kedinginan, dan tidak bisa berpikir jernih. Dia berjalan di kegelapan dan memaksa dirinya untuk terus berjalan. Dan kamu tahu, pondok yang diimpi-impikan terlihat dari kejauhan, setengah tertutup salju. Ini adalah saat yang membahagiakan baginya setelah berhari-hari. Leon membersihkan kumpulan salju yang menutupi pintu depan, untuk membukanya. Tidak ada orang di sana. Di tempat itu, dia menemukan tempat tidur di bagian pojok, dan meja di tengah-tengah ruangan. Di atas meja, terdapat karung goni yang berisikan berbagai barang. Dia mengeluarkan pisau, dan mulai membuka semuanya. Ada coklat bubuk untuk membuat secangkir coklat panas, susu bubuk dan kismis. Leon pun mulai memakan cemilan itu. Setelah itu, Leon membuat secangkir coklat panas yang lezat untuk menghangatkan tubuhnya, kemudian tidur. Saat terbangun, dia menyiapkan menu sarapan yang sama, lalu keluar dari pondok. Dia yakin, pasti ada desa di dekat sini. Jadi, dia berjalan keluar untuk mencari desa itu. Saat Leon berjalan mencari permukiman, dia menyadari sungai beku ini semakin sempit dan buntu. Saat itu, hari mulai gelap lagi. Dia tidak ingin menghabiskan malam di tengah hutan lagi. Maka, dia berjalan menuju pondok yang telah dia temukan. Saat berjalan pulang, Leon tersesat. Leon pun berjalan selama berjam-jam, dan mulai putus asa, karena tidak menemukan pondok itu lagi. Dia benar-benar tidak mengenali tempat itu, dan masalah kedua adalah karena Leon berjalan di atas es, dan itulah sebabnya kaki Leon tidak meninggalkan jejak yang dapat dilihat untuk kembali ke tempat sebelumnya. Leon terus mencari selama 30 jam, dan akhirnya pondok itu mulai terlihat dari kejauhan. Leon butuh istirahat, dan mulai mencari makanan dan persediaan baru di daerah itu. Beruntung, sejauh beberapa kaki dari pondok itu, dia menemukan tempat berlindung dari kayu yang berisi makanan, pakaian, peralatan berburu, dan yang terpenting, sarung tangan hangat. Leon menggunakan seluruh persediaan itu dan pondok sebagai rumah sementara, selama dirinya mengumpulkan kekuatan dan menetap. Hampir 2 bulan telah berlalu sejak kecelakaan pesawat. Leon memutuskan dirinya sudah cukup istirahat, dan sekarang waktunya untuk bergerak lagi. Pada tanggal 12 Februari 1944, Leon segera meninggalkan pondok kecil yang telah menyelamatkannya itu. Kali ini Leon lebih pintar, dia mengikat tali di tubuhnya untuk berjaga-jaga kembali ke pondok jika pencariannya gagal. Saat Leon berjalan menapaki bekunya sungai, bencana terjadi lagi. Es pecah dan Leon terjatuh ke dalam air es yang sangat dingin itu.
Dia berusaha mengeluarkan tubuhnya menggunakan tali. Untungnya kedalaman sungai itu hanya sedalam pinggang dan koreknya tidak basah. Ia segera ke tepi sungai untuk menyalakan api dan menghangatkan tubuhnya. Hari berikutnya Leon melanjutkan perjalanan. Dan kejutan yang menggembirakan muncul. Dia mendapati sebuah pondok yang nyaman, namun setidaknya dia bisa menghangatkan dirinya untuk sementara waktu. Hari demi hari berlalu, Leon terus berjalan dan bersusah payah menyusuri belantara. Pada tanggal 10 Maret, Leon melihat sebuah jalan setapak dan mengikutinya. Jalan setapak ini menuju sungai dan di seberang sungai ada pondok lain. Tapi pondok ini tidak kosong. Lampunya menyala. Dan anjing mulai menggonggong menyadari kehadirannya. Benar saja. Ada seorang pria yang membuka pintu pondok itu dan membawa Leon masuk. Ini pertama kalinya Leon bertemu manusia setelah 81 hari. Leon belum pernah sebahagia ini selama berbulan-bulan. Pria itu memberinya pakaian, makanan, lalu membawa Leon ke tempat pemotongan kayu. Pesawat pengangkut surat menjemputnya dari lokasi tersebut, lalu membawanya ke Leadville. Leon bertemu dengan seorang perawat di sana dan jatuh cinta pada wanita itu. Mereka menikah dan memiliki 6 orang anak. Setelah kecelakaan tersebut, Leon bekerja sebagai insinyur pesawat terbang, dan kemudian menjadi pembuat pesawat terbang. Leon tidak banyak cerita tentang pengalamannya di belantara Alaska. Namun setelah itu Leon hidup bahagia bersama keluarganya hingga tua. Itulah akhir cerita dari kisah Leon Kret, seorang pria pantang menyerah yang bahagia di akhir hidupnya. Nah, hari ini kita telah belajar dari kisah baru. Jika kalian suka, selalu ikuti lembaran cerita.